Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marlidin, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Mataram, kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Dengan nomor peserta 2015 0326 2231 dan nomor induk mahasiswa E1M 222027. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi hidrolisis garam pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Hutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi Pak, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran kimia ya. Tapi sebelumnya saya akan absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Raditya Pak. Raditya, kenapa dia? Oh, Raditya sakit. Baik, semoga Raditya segera sembuh ya dan kembali belajar bersama kita. Nah, sebelum kita mulai, saya minta satu orang pimpin doa dulu. Saiful, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang senyawa asam basa. Nah, hari ini kita juga akan membahas materi yang ada kaitannya dengan senyawa asam basa. Nah, sebelum lanjut ke materi ini, saya mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat tentang teori asam basa Arrhenius? Saya. Ya. Menurut teori Arrhenius, asam melepaskan ion H+ dan basa melepaskan ion OH. Ya, betul sekali. Itu menurut teori asam basa Arrhenius ya. Jadi senyawa asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+, dan senyawa basa adalah senyawa yang melepaskan ion OH. Nah, dari senyawa asam dan basa, senyawa asam dan senyawa basa dapat bereaksi membentuk yang namanya garam. Ada yang tahu garam? Pernah lihat garam nggak? Nah, di mana lihat garam? Di rumah. Di rumah. Contohnya apa? Garam dapur. Apa rasa garam dapur? Asin. Asin. Itu contoh salah satu garam yang kita kenal, yaitu garam dapur yang rasanya asin. Ternyata garam itu tidak cuma garam dapur, banyak juga garam-garam yang lain. Ya, garam-garam yang lain sifatnya juga macam-macam. Ada yang sifat asam dan ada sifat basa. Dan itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang hidrolisis garam. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu membandingkan garam yang dapat terhidrolisis dalam air. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan sifat asam basa dari suatu larutan garam. Garam dapat terurai dalam air, membentuk ion-ion pembentuknya. Nah, reaksi yang terurai inilah yang disebut dengan hidrolisis. Jadi hidrolisis itu adalah penguraian garam-garam dalam air. Nah, ya. Nah, untuk garam, karena tadi campuran dari asam dan basa, di mana asam dengan basa itu dibedakan menjadi dua. Kalau asam itu dibedakan menjadi dua, basa juga dua. Apa saja, ada masih ingat? Asam kuat, asam lemah. Kalau basa kuat, basa lemah. Nah, garam juga dibedakan dari asam basa pembentuknya. Jadi ada yang garam berasal dari asam kuat basa kuat, garam dari asam kuat basa lemah, garam dari asam lemah basa kuat, dan garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, sifat-sifat garam dapat ditunjukkan oleh masing-masing asam basa pembentuknya. Nah, untuk sekarang kita akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi masing-masing kelompok di sini sudah tersedia KPD, saya akan bagikan. Di sini nanti ada perintah yang harus kalian kerjakan. Jadi ada artikel yang harus kalian baca, kemudian ada permasalahan-permasalahan yang harus kalian amati bersama, yang kalian diskusikan. Hingga nanti setelah diskusi, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi di kelas tentang hasil diskusi kelompoknya. Baik, paham ya? Saya akan bagikan LKPD-nya.
Ya, jadi di LKPD kalian itu di halaman pertama itu ada sebuah artikel yang harus kalian baca. Itu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang hidrolisis garam. Dari situ nanti kalian temukan masalah-permasalahan yang ada di artikel, kemudian kalian tuliskan di lembar kegiatannya, di lembar kerjanya. Baik, silakan berdiskusi ya. Silakan gunakan perangkat kalian, handphone, untuk mencari informasi tambahan di internet. Ya, silakan. Aduh, udah mau tumbuh. Oh, Pak Dodi. Ya, baik, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, jadi tadi saya minta kalian mendiskusikan tentang artikel yang ada di LKPD, kemudian membahas permasalahan yang ada sampai kalian menemukan hipotesis. Ya, sudah selesai semua? Sudah punya hipotesis masing-masing ya? Ya. Nah, untuk sekarang kita akan menguji hipotesis kalian. Caranya bagaimana? Nah, di LKPD ada disediakan link berupa barcode. Jadi nanti kalian scan barcode itu. Nah, nanti di situ kalian akan melihat video tentang cara menentukan sifat asam basa dari suatu garam. Jadi video itu berupa video praktikum hidrolisis garam. Nanti kalian perhatikan di video itu, kalian tuliskan alat dan bahan yang digunakan, kemudian bagaimana hasil dari pengujian yang ada di video tersebut. Oke, silakan kalian uji nanti sampai ke pembahasan dan kalian uji hipotesis kalian apa kaitannya dengan video yang kalian perhatikan. Oke, silakan diskusikan.
gitu. Ya merah. Ya merah. Merah itu merah. Berarti ininya Nah, papan Ya merah itu merah. dua merah apa? Iya, merah. Biru, merah. Ya adalah apa? Akhirnya apa? Nah, enak. Akhirnya yang kedua apa itu? MG S4. MG itu Tion. Ya, ini. Ya, MG. Oh, merah. Kira nggak tahu. Merah tiga. Merah empat. Yang empat itu pas empat.
Baik anak, waktu diskusi sudah habis ya. Sekarang saya minta masing-masing kelompok untuk menyerahkan atau menampilkan hasil karyanya di depan. Silakan. Baik, karena karyanya sudah ada di depan, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi kelompok. Jadi saya minta masing-masing kelompok nanti presentasikan hasil diskusinya ya. Untuk kesempatan pertama kita kasih ke kelompok 1. Sekarang kelompok 1 bermaju presentasi. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamir Badrika. Perkenalkan, nama saya Fitria Mustika Yolina. Perkenalkan, nama saya Jessica Purnamasari. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami. Baik, setelah kita melakukan diskusi, kita dapat melihat di sini rumus kimia garam yang pertama itu NaCl, ion pembentuk garamnya itu kationnya Na+, kemudian anionnya Cl-. Jika dicelupkan dalam lampus merah, ia tetap menjadi warna merah. Kemudian jika dicelupkan lampus berwarna biru, dia menjadi biru. Kemudian sifat garamnya yaitu netral dan pH larutannya yaitu 7. Kemudian rumus kimia garam yang kedua yaitu MgSO4. Ion pembentuk garam yaitu kation Mg2+, anionnya SO4 2-. Jika dicelupkan dalam lampus merah, dia berwarna merah. Kemudian jika dicelupkan dalam lampus biru, dia berwarna biru. Dan sifat garamnya itu netral dan pH-nya sama dengan 7 atau netral. Jadi dapat kita simpulkan bahwa garam dari asam kuat dengan basa kuat terhidrolisis netral atau tidak terhidrolisis. Garam dari asam kuat dengan basa lemah itu terhidrolisis kation. Garam dari asam lemah dengan basa kuat terhidrolisis anion. Garam dari asam lemah dengan basa lemah terhidrolisis total. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian menentukan sifat garam yang berasal dari asam dan basa lemah? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Cara untuk menentukan sifatnya kan dapat dilihat dari nilai Ka dan Kb-nya. Jika nilai Ka-nya lebih dari Kb, berarti dia itu sama dengan asam. Kalau nilai Ka-nya kurang dari Kb, maka dia sama dengan basa. Kemudian kalau Ka sama dengan Kb, berarti dia itu netral. Bisa diterima?
Bisa, terima kasih atas jawabannya. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk ke tempat masing-masing. Baik, kita sudah sampai di akhir ya. Jadi presentasi kalian tadi sudah bagus semua. Jadi sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, saya contohkan yang ini ya. Tadi misalnya NaCl. Jadi cara menentukan sifat asam basa dari suatu garam itu kita uraikan dulu kationnya dan anionnya. Jadi kation itu sudah berarti berasal dari basa, anionnya berasal dari asam. Nah, dari situ kita bisa tahu nanti dia berasal dari asam buatkah, asam lemakah, basa kuat atau basa lemakah. Dari situ baru kelihatan nanti sifat dari garamnya. Nah, sekarang kita kembali ke artikel yang kalian baca di SKPD. Masih ingat artikelnya yang kalian baca tentang Pak Ali yang kebingungan mencari pupuk. Nah, sekarang kita jawab sama-sama pertanyaan yang nomor 5, yang fase kelima. Nah, pertanyaannya apa? Coba Sabib baca pertanyaannya. Setelah melakukan percobaan penentuan sifat asam atau basa berbagai larutan garam, jika lahan petani dalam kondisi basah, maka pupuk mana saja dari 4 pupuk yang tersedia di atas yang dapat digunakan untuk mengolah lahan petani agar hasil pertanian optimal. Diskusikan bersama. Ya, baik. Itu pertanyaannya, jika lahan petani dalam kondisi basah, maka pupuk apa saja yang bisa digunakan? Siapa bisa jawab? Ya, silakan ya. Pupuk apa? Pupuk asam. Pupuk yang bersifat asam. Jadi pupuk apa yang bersifat asam di situ? Pupuk ZA Ya, pupuk ZA. yang mengandung NH4-2SO4 yang merupakan campuran dari asam kuat dengan basa lemak. Nah, dari itu jawabannya ya. Jadi yang digunakan adalah pupuk ZA yang mengandung garam NH4-2SO4 yang merupakan garam itu adalah campuran dari Asam kuat dan basa basa lemak. Sehingga garamnya bersifat asam. Kondisi lahan basah, sifat garamnya asam sehingga nanti bisa menetapkan kondisi yang basah tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke penutup pembelajaran kita. Sebelum ditutup, mari sama-sama kita simpulkan. Ya. Jadi beberapa kesimpulan bisa kita ambil. Ya, jadi ini beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu sifat larutan garam bergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Tadi sudah kita bahas ya bahwa garam yang berasal dari asam kuat, basa kuat bersifat netral. Kemudian garam dari asam kuat, basa lemah bersifat asam. Garam dari asam lemah, basa kuat bersifat basa. Kemudian garam dari asam lemah, basa lemah sifatnya bagaimana? Ditentukan dari nilai Ka dan Kb. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka sifatnya asam. Jika Ka lebih kecil dari Kb, sifatnya asam. Jika Ka sama dengan Kb, bersifat netral. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Oke, untuk sekarang kita akan mengadakan evaluasi. Sekarang silakan buka HP-nya, gunakan aplikasi krisis. Kita akan mengerjakan soal yang ada di aplikasi krisis. Nah, buka aplikasi krisisnya dan ini masukkan kodenya. Baik, semua sudah gabung di krisisnya ya? Sudah. Oke, kita akan mulai. Saya beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Silakan dikerjakan.
Ya baik, pembelajaran kita sudah berakhir. Sekarang saya minta kalian semuanya mengisi instrumen refleksi ya sebagai bagian dari refleksi pembelajaran kita pada pagi ini. Silakan diisi masing-masing instrumen dari refleksinya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang perhitungan pH dari larutan garam. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta kita bahas. Saya pun sudah satu doa. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.